Bisa punya rumah dengan private pool yang punya direct access dari arah foyer, ruang keluarga, master bedroom, balkoni lantai 2. Ini spesial banget. Pertama kali ada di area Surabaya. Welcome to Silent. Ketemu nih yang satu ini. Kali ini rumah yang ini wajib banget nih kamu lihat sampai akhir. Karena ya bukan soal marketing ya, tapi aku taruhan deh sama kamu. Ini layout rumah pertama yang kamu lihat di Surabaya yang modelannya kayak gini. Yes, bener banget. Ini Silent ya guys. Cluster, ya bukan cluster ya. Karena cuma available 4 unit aja di area Silent ini. Tipe terbaru dari Citra dan kita bisa nikmatin style rumah American design yang dimana temanya udah monokrom abis ya. Kombinasi warna putih abu-abu gelap seperti ini. Ini hanya happens di area Aquamarine sama Silent. Sayangnya Aquamarine kan udah sold itu. Tapi Silent ini menawarkan kesan yang berbeda. Karena di Silent kita bisa dapat satu area private pool. Dan private poolnya itu amazing banget, bener-bener membius karena penataannya yang begitu amazing. Nah, kalau ditanya, Silent ini punya dimensi itu 10 kali 22 ya guys. Lebar 10 di model split level American kayak gini, main warna monokrom bisa kelihatan megahnya minta ampun. Dan untuk areanya ini ada di cluster Diamond Hill guys. Di cluster Diamond Hill ini kamu bisa nemu sama satu area perumahan Citraland yang terletak di 0 Jalan Radial Road, punya klasternya, taman klasternya sendiri, ada lapangan basketnya, ada children playgroundnya sendiri, cukup elit. Apalagi di sini juga melihat ada beberapa bule-bule ya kan, karena Diamond Hill terkenal dengan beberapa penghuni bulenya. Nah, di sebelah sini kita bisa ketemu sama satu area carport nih. Carportnya udah dapat free canopy juga. Teman-teman nggak usah install ulang ya kan. Dan untuk entrance-nya ini yang amazing. Entrance-nya sih asik ya. Modelannya kayak undakan gini. Penataannya juga cukup nice ya kan. Ini sih menggunakan granit biasa. Kita juga bisa dapat fitur smart home di area sini. Selain CCTV, kita juga dapat doorbell, nanti kita bahas juga. Kita juga bisa punya satu garasi di sini. Jadi untuk ukuran 220 dengan harga yang cuma 6 M-an, ini menawarkan satu bonus komplit tanpa harus kamu cari tambahan ini dan itu karena di sana sudah terjawab. Fasadnya keren banget. Sekarang kita mau bahas di area sana. Nah, kita udah nikmatin area fasadnya, dimana bisa punya carport tadi udah aku jelasin juga. Sekarang kita mau nikmatin area foyernya. Ini tipikal bangunan Americannya Aquamarine. Kita bisa punya modelan semicircle di area sini ya kan, dengan finishing plat besi ditambahin dengan tembok warna cat abu-abu. Ini cakep abis. Dan di area sini enaknya tuh nggak terlalu banyak taman ya guys ya. Jadi cukup fungsional. Dimana kita juga bisa kasih penempatan untuk mungkin simpen-simpen sepatu di sebelah sini juga masih oke banget. Nah, kalau mau masuk ke areanya Silent, kita bisa ketemu sama satu area double door, di mana ini kita bisa punya 2 daun pintu, dan kita juga bisa nikmatin nanti adalah area smart lock-nya. Nah, saat ini belum ada, nanti juga bakalan ada. Di sini juga punya fasilitas smart home, jadi teman-teman nanti bisa punya modelan intercom di sebelah sini, ya kan? Cukup menarik. Ini ada doorbell kamera juga. Teman-teman, secara faktor security udah diperhitungin baik-baik, apalagi klasternya ini ada di area Diamond Hill, dan area Diamond Hill ini adalah area yang cukup premium sekarang karena ada di 0 Jalan Raya Radial Road. Nah, gak sabar kita sekarang masuk aja. Bukaannya asik ya, tetap elegan walaupun simple, double handle gini tapi dibuat panjang sampai segini, jadi kelihatannya itu memang kerasa apa ya, bahasa Jawanya itu ngemahalin ya kan, ngelarangin. Begitu masuk, ini yang bikin orang-orang suka. Nah, teman-teman bisa lihat ya, arah ruang tamu itu lolos direct sampai ke arah belakang, seakan-akan punya masuk dimensi yang lain. Di area sini kita bisa punya satu area ruang tamu, yang dimana penataan ruang tamunya ini semi outdoor indoor, karena ini area indoornya. Di sebelah sana kita bisa ketemu sama area outdoornya, dan area outdoornya di sini kita bisa punya enjoy sebuah kolam renang. Kolam renangnya sebenarnya secara dimensi ini nggak gede, tapi penataannya asik. Karena ini nggak buang-buang space sama sekali ya. Dan secara nggak langsung nggak perlu bikin kanopi lagi, karena ternyata di bagian atasnya ini adalah areanya master bedroom. Nanti kita cek deh seperti apa. Nah, untuk area kolam renangnya, kalau kita bisa punya penataan seperti ini, begitu masuk jebret,
Kamu nemu nggak rumah Citraland atau mungkin rumah temenmu yang lain punya layout kayak gini dengan luasan cuma 220? Aku yakin nggak pernah akan nemu. Karena ini desain yang paling pertama banget yang bisa kamu nikmatin cuma di Selenite di Diamond Hill Citraland. Penataan untuk area kolam renangnya, sebelah sana nanti kita bisa akses taman keringnya. Nah, dari sini kita bisa ketemu sama dua ruangan nih. Bayangin kamu lagi bertamu ke rumah ini, ya kan? Ngobrol di area ruang tamu, kamu bisa ketemu untuk area powder room-nya juga. Jadi enaknya juga buat yang punya rumah, privasi terjaga, nggak perlu tamu jauh sampai masuk ke dalam bagian rumah karena ada pintu yang kedua. Dan di sini kita bisa ketemu sama satu area powder room. Powder room-nya juga, wah ini keren sih ya. Udah lengkap semua, sanitarinya, shower box-nya juga. Dan antar area kamar mandi ini bisa jadi digunakan untuk satu area kamar tamu. Dan ini adalah kamar paling kecil yang ada di Selenite. Tapi untuk ukuran kamar yang paling kecil, dipasangin ranjang seperti ini, masih punya space untuk 4 pintu wardrobe, ya kan? Dan juga masih muat banget sih untuk dijadiin mungkin satu area TV di sebelah sini. Jadi sebenarnya kamar yang paling kecil sejatinya udah terasa sangat fungsional. Nah, asik ya. Memang penataan di sana itu beda, menawarkan sesuatu yang baru dibandingin dengan layout-layout yang lain. Udah sering kan lihat videoku, belum ketemu kan layout yang kayak gini. Di sebelah sini, kita bisa ketemu sama satu area ruang keluarga dan seperti apa dalamnya, yuk kita bahas. Lanjut ke bagian dalamnya. Ruang keluarga ini punya sentuhan yang cukup keren. Kalau aku ngomong soal area 3-in-1, I think sekarang semua rumah juga ada 3-in-1 ya. Space-nya ruang tamu, ruang makan, pantry, memang udah jadi satu sih. Nah, secara layout, ya memang ini adalah layout wajib dan standar ya. Kalau nggak punya open space kayak gini, mana bisa ditata sebagus ini. Tapi yang bikin beda itu adalah karena punya double view, kali ini di bagian selatan kita ketemu sama satu area taman kering, dan di satu sisinya nih loh ketemu lagi sama satu kolam renang. Kolam renang gokil sih memang. Ini bisa jadi view untuk beberapa spot ya, baik dari area ruang tamu, area ruang keluarga juga dapat spotnya. Ini view-nya sih priceless banget. Ini kalau kamu punya inspirasi dekorasi, bisa tambahin lighting dikit di sebelah sini, ini bisa enjoy banget. Dan bahkan ini bisa kamu pasangin lagi mungkin ya vertical garden di atas biar lebih cakep lagi. Masih make sense banget loh. Jadi kamar kolam renang, area kolam renang ini enak banget. Punya space untuk penataannya itu bisa di-review untuk yang lain-lain. Nah, sekarang kita mau bahas sedikit untuk area ruang keluarganya ya. Nah, kalau area ruang keluarga seperti yang aku bilang, ini udah maksimal banget ya. Teman-teman bisa cek nih, ini penataan untuk area ruangan TV-nya. Kita bisa punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 placement seat untuk keluarga bisa enjoy di area ruang tamu. Dan kita juga bisa punya penataan 6 seat untuk meja dining table. Memang udah didesain ya, ini untuk keluarga kecil, keluarga muda, bisa dipasangin sampai 6 orang ya kan. Dan untuk area pantry-nya juga menarik. Karena kok bisa menarik ya? Area pantry-nya tuh dipasang di sebelah sini, persis di sebelahnya dining table. Sudah lengkap dengan sink-nya juga, tapi yang bikin asik itu dia udah disetting guys. Dia udah disetting punya service hub seperti ini. Jadi kalau nanti teman-teman mau masak, ya kan, mau oper makanan menuju ke area dalamnya dining table, nggak perlu muter-muter, tinggal dioper aja dari area dapur kotornya langsung masuk ke bagian sini. Cukup menarik ya. Sekaligus juga tentunya ini bisa dibuat ventilasi. Jadi kalau misalkan bagian sini ada kotor-kotor atau ada bau sesuatu, bisa kita buang ke sana. Nah, asik kan? Asik kan? Asik sih. Ini service hub, salah satu fitur yang aku suka di rumah-rumah, tapi aku jarang nemuin banget di rumah-rumah yang hari ini ya, karena seringkali area pantry sama dapur itu nggak direct berhubungan atau malah sangat jauh malah. Tapi ini bisa dapat nih, asik-asik nih. Nah, selain itu di area taman keringnya nih kita mau bahas. Nah, di area taman keringnya yang suka dari desain-desain kekinian itu sekarang tuh jendelanya tuh gede ya kan. Jadi nggak terlalu banyak teralis-teralis kusen yang bikin apa ya, kesannya kusem atau ribet banget. 2 jendela double window aja bisa digeser kanan kiri juga, dan punya estetik atau konsep utamanya American tuh selalu punya checkered window. Checkered tuh
kotak-kotak gini loh, asik kan? Nah, ini juga bisa kita buka. Dan kalau kita buka, kita bisa ketemu sama aksesnya itu adalah 1, 2, 3. Nah, ketemu sama taman kering di area belakang. Ketemu sama taman kering di area belakang. Nanti kita ke sana, tunggu dulu sabar. Tapi di sini yang asik nih. Jadi kita bisa punya satu area dapur. Area dapurnya juga cukup besar, modelnya top table L kayak gini, ya kan? Nah, area dapurnya ini juga sudah mengakomodasi untuk penempatan kulkas yang ukurannya medium to large di sebelah sini. Kurang gede, kulkasku 4 pintu yang ukurannya gede. Ya bisa kamu pasang modelan horizontal jadi di area seperti ini. Masih sangat besar lahannya, ya kan? Tapi kalau aku sih punya dapur segede ini ditambahin pantry sih harusnya udah cukup ya. Menurut kamu lebih masak, nggak masalah, bisa kamu extend kok. Barangkali area sini kamu mau tutup sedikit, jadi satu area dapur lagi juga masih oke banget. Dibuat endingnya temboknya di area sini juga masih oke, ya kan? Nah, sekarang kita mau lanjut lagi nih, area taman. Nah, kenapa Rian taman aja kok dibahas? Gini loh guys, taman ini perlu tak bahas. Karena nggak cuma soal estetik ya. Jujur ini nanti nggak ada, ini optional. Kamu kan dapat lahan kosong biasa aja. Tapi yang pasti yang kamu dapat itu adalah view-nya. Karena view-nya pasti tetap ada, kolam renang tetap eksis. Selain kamu bisa nikmatin dari ruang tamu yang situ, kamu bisa nikmatin juga dari area sebelah sini. Ya kan? Asik nggak tuh? Bisa punya double akses loh. Mau nyemplung dari sana boleh, nyemplung dari sini boleh, nggak masalah. Nah, ini yang buat aku kenapa harus bahas area taman. Karena ini jadi area konektornya dari ruang keluarga tadi menuju ke arah kolam renang. Nah, yuk, sekarang kita bahas apa yang kurang. Yes, bener banget. Loh, kok nggak ada kamar ART ya? Rumah luas 220, masa nggak punya ART? Masa nggak punya gudang? Masa nggak punya jemuran? Guys, sabar. Kita sekarang mau bahas untuk area servisnya. Belum kita bahas servisnya, kita mau bahas dulu ada satu area gudang di sebelah sini. Gudangnya placementnya ada di bawah tangga, jadi untuk pemanfaatan space-nya cukup bagus banget, nggak buang-buang space. Nah, untuk area ART-nya, garasinya, cuci-cuci, kita bisa ketemu di sebelah sini, guys. Tara. Nah, di sini kita bisa punya dua akses. Yang pertama, kita mau dari bawah dulu aja deh. Dari bawah, kita tuh bisa ketemu sama satu garasi. Ini garasinya bisa akses kita dari depan, jadi begitu taruh mobil bagian dalam, selesai, kita bisa melalui akses servis yang sini, naik, masuk ke arah area kamar, ruang keluarga. Nah, buat ART, ini tempatnya cukup keren sih. Untuk area servisnya, ini kita bisa punya satu area kamar ART di sebelah sini, ya kan? Ini untuk kamar mandi ART-nya, dan ini langsung ketemu sama satu area laundry yang cukup gede, modelnya semi outdoor. Karena di sini kita bisa pasang area mesin cuci, pemasangan jemuran di sebelah sini, nggak kelihatan dari luar, itu yang paling penting. Dan di sini masih ada bukaan hawa, ya kan? Jadi untuk kamu nggak usah khawatir, lupa angkat jemuran, takut kehujanan, nggak akan terjadi nih di style ini. Asik ya, penataannya yang ini cukup menarik karena bayangin kalau teman-teman perhatikan, sejatinya area laundry ini menjadi fasad dari rumah, tapi kok nggak kelihatan jelek, malah kelihatan estetik karena ada modelan jendela sirkular kayak gini yang bikin kamuflase alias menipu. Dan ini happens ya, which is only happen in Selanet. Keren nggak sih? Nah, sekarang kita mau bahas sih untuk ke area lantai 2-nya gimana. Kalau Aquamarine kan punya lift kok. Oh iya, di Selanet kita memang nggak punya fasilitas untuk lift ya. Tapi kita bisa punya satu area tangga yang dimana tangganya juga cukup gede. Ini dimensinya kurang lebih 140 cm, dan di area tangganya nanti kita bisa mainkan, mungkin kalau teman-teman mau tambahin railing di sini juga boleh. Teman-teman juga bisa nanti dapat satu modelan cahaya di bagian atas. Nah, teman-teman bisa dapat modelan natural skylight dari bagian atasnya jendela. Plafonnya cukup tinggi, bisa kita nikmatin. Jadi area tangga juga cukup terang. Apalagi nanti kita bisa tambahin juga step-step cantik kayak gini. Nah, sabar kan? Kita mau lantai 2. Ini punya tiris dan master bedroom yang gokil. Nah, begitu naik lantai 2, di sini memang untuk lokasinya kita punya model itu ada kesan Amerikanya cukup kental, tapi masih punya space yang lapang. Jadi bisa kita lihat ada satu area second living room lantai 2,
Dan area living roomnya ini punya view ke arah pool yang tadi. Kita ketemu sama kusen-kusen khas Americannya yang punya modelan kotak-kotak seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa ketemu sama satu area ya outdoor balkoni, dimana outdoor balkoninya ini kita bisa punya view itu tadi langsung menuju ke arah poolnya. Nah, cukup asik ya. Untuk penataan layoutnya ini cukup bener-bener punya kesan tersendiri dibandingin dengan produk-produk sekitaran yang lain. Saya lihat ini bener-bener hampir full space, full bangunan. Nah, di lantai 2, selain dari area yang sebelah sini, kita juga bisa ketemu sama 3 kamar tidur. 2-nya ini adalah areanya kamar anak. Yang pertama, kita mau cek dulu kamar anak yang di sini. Secara ukuran cukup besar, ini kurang lebih sekitaran 4,5 kali 4,5 meter. Bisalah untuk pemasangan ranjang queen bed, wardrobe bisa dipasang di sebelah sini, ya kan, cukup luas penataannya. Bahkan untuk penempatannya area TV, kita juga bisa nikmati di sebelah sini. Kita pasang wall panel dari kiri sampai kanan, quite nice, ya kan. Instalasi AC ini sudah dipasangkan semua, termasuk juga dengan penataan jendela yang persis di area kepalanya di sebelah sini. Jadi mungkin pas banget penempatannya. Jadi untuk area ranjang, nakas, baru kita bisa punya ventilasi cahaya. Nah, untuk setiap kamar di Selenite kita bisa punya satu area kamar mandi dalam. Nah, kali ini area kamar mandi dalamnya ini udah standarnya Citraland ya. Kita sudah menggunakan pemakaian granit tile untuk setiap dindingnya. Ukuran di kamar mandi ini 80x80, corak marmer juga. Dan kita juga bisa ketemu sama satu area shower box, di mana area shower boxnya sendiri sudah quite nice dengan penataan kaca. Di bagian atas ini fitur wajib rumah kekinian edisi 2024 ke atas itu kudu punya natural skylight kayak gini. Nah, dan ini just in case aku pengen kasih tahu, ini baru kamar anak ya, udah punya fitur yang cukup keren seperti ini. Untuk penataan sanitari semuanya menggunakan standar Toto, ya kan? Kita semuanya pakai standar Toto. Dan kemudian kita juga bisa punya satu alat portable dan wastafel di sebelah sini. Cukup menarik bukan? Oke, sekarang kita mau lanjut dulu, beranjak ke kamar yang berikutnya. Nah, bedanya Selenite sama Aquamarine di lantai 2 ini koridornya sedikit tidak nggak terlalu ribet, ya kan? Karena posisi ruang keluarganya itu ada di tengah persis, jadi dari arah ruang keluarga kita bisa akses seluruh ke kamar-kamarnya. Dan di kamar-kamar yang bagian depan, ini yang aku suka. Kamar yang bagian depan ukurannya sama sih, 4x4,5, tapi rasanya kalau tadi itu buat kamarnya anak cowok, ini mungkin lebih pas buat kamarnya anak cewek karena secara layout lebih besar, space buat taruh lemari itu lebih enak karena di bagian kanan ini, nah kita masih punya area satu ekstra nih. Jadi ada sedikit sebidang, mungkin ukuran kurang lebih 1,5 kali 1,5 meter. Ini mungkin buat meja rias, wardrobe bisa dipasang di sebelah sini. Nah, terus kemudian untuk penataan jendela secara balkoni ini lebih luas juga. Jadi di area balkoninya kamar depan ini memang ini nggak satu level, jadi kita perlu agak naik sedikit. Dari atas ini kita langsung bisa ketemu sama balkonnya Selenite dan ini menghadap ke fasad bagian depan. Ciri khasnya American style banget, kombinasi warna abu-abu tua, ya kan? Dan ini juga semuanya udah menggunakan konsep tema monokrom. Ya kan, untuk area balkon ya kalau boleh bilang ini mungkin cukup untuk 1-2 coffee table aja, udah dilengkapi dengan avur just in case kira-kira kalau misalkan tampias. Dan kita juga bisa langsung ketemu sama satu lagi yang tentunya harus kita bahas, itu adalah area kamar mandi dalam. Untuk penataannya gimana nih? Nah, penataannya simpel sih, ini bisa untuk tempatnya ranjang, ya kan. Untuk area TV kita bisa pasang di sebelah sini. Di sebelah sini, ini pas untuk kita hajar wardrobe full dari kiri sampai kanan ditambah dengan space yang tadi, itu masih oke banget. Nah, lanjut lagi kita ketemu sama satu areanya kamar mandi dalam. Nah, kamar mandi dalamnya secara kualitas, build quality sama, semuanya punya shower box, kita juga punya drop shower juga, sudah terpasang exhaust dan semua sanitarinya sudah lengkap. Ini asik ya.
Penataannya oke banget. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi. Kalau kita ke kamar utamanya gimana? Nah, ini mungkin ruangan yang paling tunggu-tunggu. Ruangan yang bisa dibilang faktor menentukan kira-kira jadi beli nggak ya, Selenet. Nah, di sini kita bisa ketemu sama satu karya kamar utama, dan kamar utamanya ini yang paling majestic, guys. Kok bisa? Kita lihat aja langsung. Oke, secara dimensi kita bahas satu persatu. Secara dimensi, ini kamarnya lega. Bayangkan ini kan harusnya nggak ada interior ya, tapi ini juga ide sih. Jadi kalau nggak ada partisi seperti ini, itu kita bisa punya ruangan dari ujung kanan sampai ujung kiri itu cukup long. Cuman memang sih, kalau aku memang lebih happy kalau dipasang partisi, karena di sini adalah tempatku untuk pasang TV. Jadi aku masih bisa punya penataan meja rest di belakangnya tadi. Nah, kita mau bahas dulu untuk area tidurnya dulu deh. Area tidurnya ini. Yang pertama, selain kombinasi layout yang luas, ini bisa dipanjangin ranjang 2x2. Kasih nakas kanan kiri masih sangat oke. Penataan di bagian sini memungkinkan untuk area ranjang ini bisa dapat view kanan kiri. View yang pertama itu dari jendela yang ada di belakang menuju ke arah taman tadi. Tapi ini yang keren. Nah, ini namanya adalah, kalau kita bisa bilangnya itu adalah day bed ya. Jadi sebenarnya kalau nggak dipasang sofa, biasanya sofa yang seperti ini, kita tuh pasangnya sofa built-in yang bisa jadiin sekalian modelnya kotak persis sebidang dengan jendelanya. Memang sengaja dibuat menonjol, jadi memang ini space-nya untuk pasang sofa sih guys. Tapi buat kamu yang memang nggak suka sofa, pengennya pakai apa namanya meja, sebenarnya quite nice. Karena bayangin, kamu kalau di sini kan bisa punya view direct, ya kan? Bisa punya view hijau-hijau buat kamu yang sukanya kerja indoor. Dari sisi sini kamu bisa ketemu sama view kolam renang juga yang ada di bawah. Asik ya. Ini penataannya cukup nice dan memang kreasinya ini cukup baik banget, ya kan? Dan sebenarnya aku suka sekali sama kamarnya yang ini. Kembali lagi kita mau ngomongin kalau soal wardrobe, dan ya ini kepentingannya cewek ya. Di area sini kita bisa punya ide wardrobe letter L seperti ini. Jadi dipasang dari pembukaan pintu, kita pasang letter L sampai menuju ke arah sini. Kita bisa punya up to 11 pintu lemari. Bahkan saking asiknya kalau partisi ini dipasang, dan kenapa kok aku setuju, kita masih punya space untuk meja rest yang kita bisa pasang di sebelah situ. Jadi penataannya tuh nggak buang-buang tempat, semua sudut, semua dimensi dimanfaatin, bisa jadi space yang menarik. Memang sih interior berpengaruh penting ya, apalagi kita sekarang ada di tahun 2024, wajib banget kita lanjut lagi. Dan pintu ini asik ya, idenya juga keren banget. Teman-teman kalau tadi perhatiin dari video yang 20 detik sebelumnya, teman-teman nggak nyangka kan kalau ini adalah pintu seamless yang dimana kita bisa buka, dan ini menjadi pintu menuju ke arah kamar mandi dalam. Ini loh kenapa kok interior itu wajib. Kita bisa punya permainan kamuflase profil yang bisa bikin cakep seperti ini. Di sini kita ketemu sama satu area kamar mandi dalam. Secara build quality, bedanya adalah di sini kita bisa nikmatin double sink wastafel dibandingin dengan kamar mandi yang lain. Untuk interiornya bisa pakailah ide yang seperti ini, di mana downlight dan juga ada hiasan dekorasinya. Secara luas sebenarnya tidak lebih besar dibandingin kamar yang lain, kurang lebih sama aja, bedanya cuma di sink wastafelnya. Cuman di sini setelah drop shower dan segala macam juga sudah ready, sanitarinya juga udah ada. Exhaust juga tetap dapat. Nah, secara penempatan tidak terlalu berbeda. Yang literally membedakan adalah di top table-nya kali ini, dan juga untuk ini double wastafelnya, ya kan? Nah, sebenarnya ada satu ruangan lagi yang mungkin nggak ke highlight nih ya, tapi menurutku ini penting banget nih, yaitu adalah di bagian sampingnya kita tuh sebenarnya masih punya satu area semi outdoor, ya kan? Kita bisa akses melalui jendela yang tadi. Dan di area sini kita bisa manfaatin. Barangkali kamu tipikal yang kudu punya area outdoor buat ngopi di kamar nih, atau paling gampang nih buat area jemur-jemur handuk juga oke. Sebenarnya sih ini area penempatan aja yang di area luar mungkin buat outdoor AC ya. Dan dari sini kita bisa kelihatan, oh ini loh, kalau kita mau service outdoor AC bisa sini, dan kita juga punya view ke taman. Area sini bisa banget kan kita manfaatin atau kita gunakan supaya bisa jadi satu area ekstra buat nyantai-nyantai. Jadi buat teman-teman yang penasaran soal Selenit bisa langsung kontak Rian, karena ini cuma terbatas hanya ada 4 unit aja.